Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nobami Asidiki ini 82. Ini saya akan mempresentasikan CPK 1 tentang ini algoritma KNN. Yang pertama informasi atribut dataset. Untuk A1 yaitu B, A. Untuk yang A2 itu bernilai continuous, A3 continuous. Kemudian untuk yang A4 U, Y, L dan T. Kemudian A5 GP, GG, A6 CD, CC, IJK, MRQ, WXE, AA dan FF. A7 H, VH, BB, J, NZ, DD, FF dan juga O. Untuk A8 bernilai continuous, A9 T dan F, A10 T dan F, A11 continuous, A12 T dan F, A13 G, P dan S, A14 continuous, A15 continuous, sedangkan A16 yaitu nilai untuk kelas positif ataupun negatif. Kemudian pada proses pre-processing pada atribut dataset kategorial. Untuk yang pertama yaitu atribut A1, nilai kategorial yang pertama yaitu B dan A dengan nilai integer B 0 dan nilai A1. Untuk kelas A4 nilai kategorial U, Y, L dan T. Untuk U bernilai 0, Y1, L2, T3. Untuk kelas atribut 5 atau A5 kelas G, P dan GG dengan G bernilai 0, P bernilai 1, GG bernilai 2. Untuk A6 nilai kategorial C adalah CD, CC, I, JK, MR, Q, WX, E, AA dan juga FF dengan nilai integer C0, D1, CC2, I3, J4, K5, M6, R7, G8, W9, X10, E11, AA12, FF13. Kemudian untuk A7 V bernilai 0, H bernilai 1, BB2, J3, N4, Z5, DD6, FF7, O8. Untuk A9 T bernilai 0, F bernilai 1. Untuk A10 sama seperti A9, A12 juga sama. Kemudian untuk A13 G bernilai 0, P bernilai 1, S bernilai 2. Untuk daftar data set sebagai training yang saya gunakan adalah seperti ini. Untuk A1 berisi nilai atribut seperti yang tabel di atas. Jadi kita tinggal memasukkan yang nilai kategorial yaitu berupa huruf abjad sampai dengan A13 kecuali dataset yang bernilai continuous. Kemudian untuk daftar dataset training sebagai dataset, ini saya nilainya mengambil secara random. Kemudian daftar dataset sebagai data training setelah proses pre-processing, maksudnya yaitu memasukkan nilai dari kelas A1 sampai dengan A13 yang semula berisi dengan abjad, kemudian kita ganti dengan angka sesuai dengan nilainya. Kemudian untuk daftar dataset data test setelah proses processing juga sama. Kita juga tinggal memasukkan nilai dari abjad yang ada pada tabel yang pertama atribut kelas seperti nilai pada data training. Kemudian untuk langkah penyelesaian menggunakan algoritma KNN, saya mengambil data yang pertama yaitu ini dengan A1 itu 1, A2 29,64, A3 316, A40 A50, A62 A70, A8 109, A90, A11 A11 A12 1, A13 0 dan A14 400 dan A15 70.
Untuk menghitung jarak Euclidean pada setiap data tes menggunakan rumus seperti ini. Nah, jadi ini tabel dari hasil yang didapatkan setelah proses preprocessing dengan menambahkan dataset yang baru, namun setelah proses preprocessing dengan nilai sum seperti ini. Kemudian untuk mengurutkan jarak Euclidean terdekat atau terkecil, yaitu dengan cara mengurutkan dari nilai sum dari tabel ini setelah proses penyelesaian, lalu kita urutkan dengan nilai terkecil menuju ke terbesar. Untuk dari setelah mengurutkan tersebut, kita dapat melihat dengan 3NN, yaitu terdapat 3 kelas. Yang pertama yaitu data nomor 12 dengan nilai positif, data 15 dengan nilai negatif, dan juga data 2 dengan nilai negatif. Untuk yang 5NN yaitu data 12, 15, dan 2, kemudian ditambahkan data 6 yang bernilai positif, data 4 bernilai negatif. Kemudian untuk K7 kita ditambahkan menambahkan data baru yang tercantum, yaitu data 20 dengan nilai positif dan juga data 13 dengan nilai positif. Pada kesimpulannya, untuk K3 data training paling dekat dengan data tes, yaitu data 12, 15, dan 2. Dengan data 12 memiliki atribut kelas positif, sedangkan data 15 dan 2 memiliki atribut kelas yang negatif, sehingga dapat disimpulkan atribut kelas pada data tes pertama yaitu negatif. Untuk K5 data training paling dekat dengan data tes, yaitu data 12, 15, 2, 6, dan juga 4. Dengan data 12 dan 6 memiliki atribut kelas negatif, sedangkan 15, 2, dan 4 memiliki atribut kelas positif, sehingga disimpulkan atribut kelas pada data tes yang kedua yaitu negatif. Dan untuk K7 sama, ditambahkan dari data K5, kemudian ditambahkan dengan data baru, data 2, yaitu data 20 dan data 13. Dengan data 12, 6, 13, dan 20 memiliki nilai atribut positif, sedangkan 15 dan 2, 4 memiliki atribut kelas negatif, sehingga lebih dominan data dengan atribut kelas yang positif. Dapat disimpulkan bahwa data tes yang ketiga yaitu positif. Kemudian untuk data tes kedua, ya, dengan A1 bernilai 0, A2 31,89, A3 14, A40, A50, A60, A70, A8 170, A91, A10 1, A11 0, A12 0, A13 0, dan A14 0, A15 0. Rumusnya sama seperti data tes yang pertama tadi, dan ini hasil dari perhitungan dengan rumus untuk mengukur jarak Euclidean, dan dapat dihasilkan sum sebagai berikut. Untuk mengurutkannya sama, jadi di data K3 ini yang didapat yaitu data ke-20, 19, dan 2. Untuk K5 20, 19, 2, 10, dan juga 9. Untuk K7 20, 19, 2, 10, 9, 4, dan juga 11. Kesimpulannya, untuk K3 yaitu jarak yang paling dekat dengan data tes, yaitu data 20, 19, dan juga data 2. Dengan data 20 dan 19 memiliki atribut kelas positif, sedangkan data 2 negatif, sehingga dapat disimpulkan atribut kelas yang pertama yaitu positif karena lebih dominan. Untuk K5 data training yang paling dekat yaitu data 20, 19, 2, 10, dan juga 9. Dengan data 2 dan 19 memiliki nilai positif, sedangkan data 2, 10, dan juga 9 memiliki atribut kelas negatif. Untuk K5 ini lebih condong ke negatif, jadi data tes
yang kedua yaitu bernilai negatif. Kemudian untuk K7 pada data training yang paling dekat yaitu datanya sama dengan K5 cuman ditambahi dengan data 4 dan juga data 11 dengan dan data memiliki atribut kelas positif yaitu data 20, 19 dan juga 10. Dengan data 2, 10 negatif. Ini tipe data 19. Dengan data 2, 10, 9, 4 dan 11 memiliki kelas negatif sehingga lebih dominan yang positif yaitu berjumlah 5 data. Jadi data untuk data yang ketiga bernilai positif negatif. Kemudian decision tree nomor 2, datasetnya sama seperti tabel yang nomor 1. Jadi di sini saya tinggal masukkannya lagi. Nah, untuk atribut, jadi di pada nomor 2 ini yang dihitung yaitu data dengan atribut kelas yang bukan continuous, tidak dihitung yang continuousnya. Terus untuk A2, jadi di sini saya memberi batas pada data A2 itu dengan nilai 30 dengan data yang kurang dari sama dengan 30 yang bernilai positif itu 6, sedangkan data yang bernilai 30 lebih dari 30 pada tabel positif bernilai sebanyak 4. Untuk yang negatif sebanyak kurang dari sama dengan sebanyak 4 dan pada tabel negatif juga untuk yang lebih dari 30 itu berjumlah 6. Kemudian kita masukkan rumusnya 6 yaitu dataset yang ini jumlah data yang nilainya kurang dari sama dengan 30. Untuk 10 ini diambil dari jumlah data pada tabel dengan atribut kelas masing-masing positif maupun negatif, jadi berjumlah 10. Kemudian ditambah dengan jumlah data yang nilainya lebih dari 30 yaitu berjumlah 4 dengan hasilnya 0,970951. Ini untuk tabel yang positif. Kemudian untuk tabel yang negatif pengerjaannya juga sama, di sini 4, di sini juga 6, jadi kita tambahkan jumlah 10, hasilnya 0,086599. Untuk yang batas yang kedua yaitu saya gunakan 50. Jadi pada tabel positif jumlah data yang nilainya kurang dari 50 sama dengan 9 dan yang lebih dari 50 adalah 1. Sedangkan pada tabel negatif sebanyak 8 dan yang lebih dari 50 sebanyak 2. Kemudian kita tambahkan dengan pertambahannya ini pertambahannya menurun, jadi ini 9 ditambah 18 digunakan sebagai angka pada penyebut, jadi 9 per 17 kemudian ditambah dengan 8 per 17, hasilnya 0,997503. Untuk data yang lebih dari 50 berjumlah 1 dan juga 2, jadi nilai penyebutnya yaitu 3.
hasilnya 0,918296. Kemudian kita hitung dari jumlah yang ini positif dan juga negatif, kita ambil ini nilai 10 dari nilai penyebut. Jadi karena keduanya 10, jadi langsung ditambahkan nilainya 0,471229. Kemudian nilai ini kita masukkan ke dalam gain untuk membandingkan. Untuk yang tabel jarak yang jarak yang kedua juga sama, yang 50, ini 17, penyebutnya 17 dan 3. Kemudian di sini penyebutnya 20, memang ada rumusnya, hasilnya 0,014378. kita masukkan. Nah, di sini kita lihat lebih besar jarak batas yang 30 nilainya. Kemudian untuk A3 pengerjaannya juga sama. Di sini 5, saya di sini menggunakan batasnya, saya batasi 100 dan juga 300. Untuk yang 100 hasilnya 0 seperti ini karena 5/10. Kemudian yang 300 juga sama, jadi nilainya seri. Untuk yang A8, atribut kelas A8, untuk batas pada yang pertama yaitu saya beri nilai 50 dengan data yang nilainya kurang dari sama dengan 50 sebanyak 3, yang lebih 7. Kemudian pada tabel negatif yang kurang dari 56, yang lebih 4. Untuk batas yang kedua saya kasih nilai 70 dengan data yang kurang dari sama dengan 70 atau 4, yang lebih 6 pada tabel positif. Dan pada tabel negatif sebaliknya, dengan hasil gainnya 0,417631 dan batas yang kedua 0,913408. Jadi di sini dengan batas 70 nilainya lebih tinggi. Kemudian untuk A11 saya beri batasnya itu yang pertama itu 4, yang kedua 6. Pada tabel positif nilai yang kurang dari sama dengan 4 sebanyak 9 dan yang lebih dari 4 sebanyak 1. Pada tabel negatif 6, yang lebih dari 4 itu berjumlah 4 karena totalnya 10. Kemudian yang 6 sama 9, 1 dan juga 4. Hasilnya 0,0913048. Ini hasilnya seri karena jumlah data yang kurang dari sama dengan dan juga lebih itu nilainya sama. Kemudian untuk A14 sini saya memberi batas nilai yang pertama itu 70, yang kedua 100 dengan nilai yang kurang dari sama dengan 70 pada tabel positif sebanyak 3, yang lebih sebanyak 7. Sedangkan pada tabel negatif yang kurang dari sama dengan 70 atau 6 dan yang lebih dari sama dengan 70 atau sebanyak 4. Untuk batas yang kedua sama ternyata jumlahnya dengan nilai yang pada batas pertama yaitu 0,0666538. Pada batas yang kedua yaitu nilainya sama, jadi hasilnya sama, tidak ada yang lebih tinggi. Kemudian pada data pada atribut ke-15 ini saya menggunakan batas yang pertama itu 50, yang kedua 100. Pada tabel positif data yang nilainya kurang dari 50 sebanyak 7, yang lebih sebanyak 3, yang negatif 6, yang positif itu yang lebih 4. Untuk yang 100 sama, cuman yang di tabel negatif itu yang kurang dari sama dengan 100 sebanyak 7, yang lebih dari 100 itu 3.
Untuk hasilnya yang batas 50 itu 0,3389, untuk batas yang 100 itu sama dengan 0, jadi nilainya lebih tinggi yang batas 50. Sekian dari saya, mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.